Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Sugianto dengan NIM 4 digit terakhir 1265. Jadi di sini saya akan menjawab eh, pertanyaan dari LKM 3. Jadi terdapat 4 pertanyaan. Yang pertama, siapakah manusia pertama menurut agama Hindu? Kemudian yang kedua, apakah dasar keyakinan agama Hindu? Kemudian yang ketiga, jelaskan sumber penyakit ditinjau dari agama Hindu. Kemudian yang keempat, jelaskan pengobatan atau usaha dalam sastra Hindu dalam menghadapi penyakit fisik dan rohani manusia. Jadi untuk yang pertama, mengenai manusia pertama dalam agama Hindu. Jadi dalam agama Hindu, manusia pertama disebut Swayambhu Manu, yang bukanlah nama individu, melainkan spesies yang berarti makhluk berpikir yang menjadikan dirinya sendiri. Swayambhu Manu diciptakan oleh Dewa Brahma dan menikah dengan Satupa. Dari mana keturunannya disebut Manawara, yang berarti keturunan Manu. Manu juga dikenal sebagai penulis Mansmriti, dan dalam Matsya Purana ia adalah raja yang menyelamatkan umat manusia dari bencana air bah dengan bantuan Dewa Wisnu yang berupa ikan atau Matsya. Manusia menurut ajaran agama Hindu merupakan ciptaan Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa, dan tujuan kelahirannya adalah untuk menciptakan moksa, yaitu penyatuan Atman dengan Brahman. Kemudian untuk yang kedua, mengenai dasar keyakinan agama Hindu. Jadi dasar keyakinan agama Hindu melibatkan beberapa prinsip fundamental yang berkaitan dengan konsep ketuhanan, kehidupan, dan alam semesta. Beberapa ajaran penting dalam agama Hindu adalah yang pertama, Brahman, Tuhan yang tunggal dan tidak terbatas, yang mengatur dan menyelimuti alam semesta. Brahman tidak terbatas pada sifat satu bentuk atau sifat tertentu. Kemudian yang kedua, Atman, jiwa individu yang merupakan bagian dari Brahman, yaitu inti atau esensi dari diri seseorang yang abadi dan tidak berubah. Kemudian yang ketiga, karma, hukum sebab akibat, yang mengajarkan bahwa setiap tindakan, baik atau buruk, akan menghasilkan konsekuensi sesuai dengan niat atau perilaku seseorang. Kemudian yang keempat ada dharma, kewajiban atau tata cara hidup yang harus dijalani oleh individu sesuai dengan perannya dalam masyarakat. Kemudian yang kelima ada moksa, tujuan akhir dalam hidup, yaitu pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian atau samsara, yang dicapai dengan pemahaman sejati tentang Brahman dan Atman. Kemudian yang ketiga yaitu penyakit ditinjau dari agama Hindu. Jadi dalam agama Hindu, penyakit dianggap sebagai hasil dari ketidakseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Beberapa sumber penyakit menurut ajaran agama Hindu antara lain yang pertama, karma. Penyakit dapat merupakan akibat dari karma buruk yang diperoleh dari tindakan masa lalu, baik dalam kehidupan sebelumnya ataupun dalam kehidupan sekarang. Kemudian yang kedua, keterkaitan atau moha. Penyakit fisik atau mental juga dapat muncul akibat keterkaitan yang berlebihan terhadap dunia material atau keinginan-keinginan duniawi yang menyebabkan ketegangan dalam pikiran dan tubuh. Kemudian yang ketiga ada ketidakseimbangan dalam tubuh. Dalam tradisi Ayurveda yang merupakan sistem pengobatan kuno dalam Hindu, kesehatan dipengaruhi oleh keseimbangan tiga dasar. Yang pertama ada Vata, yang kedua ada Pitta, dan yang ketiga ada Kapha. Ketidakseimbangan dalam dasar ini dapat menyebabkan penyakit fisik. Kemudian yang keempat ada penyakit rohani. Penyakit batin atau spiritual muncul akibat ketidakteraturan dalam praktik spiritual yang
ritual, kurang kedamaian batin atau hilangnya hubungan dengan Brahman. Kemudian yang keempat, pengobatan atau usaha untuk menghadapi penyakit fisik atau rohani. Jadi sastra Hindu terutama melalui ajaran Ayurveda memberikan pedoman yang sangat lengkap tentang pengobatan fisik dan rohani. Eh, yang pertama, Ayurveda. Sistem pengobatan ini mengajarkan keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Pengobatan Ayurveda melibatkan penggunaan herbal, pola makan yang tepat, latihan pernapasan, meditasi, dan teknik relaksasi untuk mengembangkan keseimbangan tubuh dan pikiran. Ayurveda mengidentifikasi tiga dasa. Yang pertama ada Vata, yang kedua Pitta, yang ketiga Kapha, dan bertujuan untuk menyeimbangkan ketiganya. Kemudian yang kedua ada Usada atau obat. Dalam konteks Hindu, usaha tidak hanya merujuk pada eh, Usada tidak hanya merujuk pada fisik, tetapi juga bisa berarti obat spiritual. Praktik meditasi, yoga, puja atau ritual ibadah, serta mantra-mantra adalah bagian dari usaha untuk menyembuhkan penyakit rohani dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga ada yoga, latihan fisik dan mental yang digunakan untuk menyeimbangkan tubuh dan pikiran. Yoga membantu mengatasi penyakit fisik melalui postur tubuh dan penyakit mental melalui kontrol napas dan konsentrasi. Kemudian yang keempat ada mantra dan ritual. Penyembuhan juga dapat dilakukan melalui penggunaan mantra tertentu yang diyakini memiliki kekuatan untuk menyembuhkan penyakit baik fisik maupun mental. Ritual seperti puja juga dapat membantu meningkatkan pikiran dan mencapai keseimbangan batin. Baik, sekian penjelasan mengenai LKM 3. Eh, Jika ada kesalahan kata ataupun ucapan yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.